Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan talim kita pada malam ini bermetodologikan Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shorof dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang pada malam ini memasuki ayat 275 dari surah Al-Baqarah. Ayat 275 dari surah Al-Baqarah yang diawali dengan kalimat alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Silakan dicari dan diperhatikan Al-Baqarah 275 dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, yang halal. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Seperti Rasulullah wa barakati mu'alif ada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا ولنا. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Baqarah 275. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah alladzina za. Makhrajnya di ujung lidah za hampir nempel dengan jangkar gigi atas za. Suaranya remuk namun tidak pecah. Alladzi bukan allaji, enggak pecah. Alladzina ya'kulu, kita baca ya'kulun dengan hamzah ya'kuluna. Orang-orang yang lebih pandai, ngerti nahu, ngerti sorof, maka mereka akan membaca dengan merubah hamzah menjadi alif. Bukan ya'kulu tapi ya'kuluna riba. Hamzahnya dirubah menjadi alif. Referensinya mahmuzun abdil hamzahu matasakan bimuqtada harakatin awitrukan kayakulu, boleh dibaca yakulu. Yu'minu boleh dibaca yu'minu. Idzan boleh dibaca idzan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innahum qalu mim mati ketemu qaf hukumnya izhar syafawi. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. وَمَنْ جَاءَ mad wajib mutasil jaa panjangnya wajib 6 harokat 3 alif. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Ada beberapa hak dhamir di bacaan terakhir aja'ahu hu mak dhamir, mir rabbihi hi juga dhamir, falahu hu juga dhamir, wa amruhu hu juga dhamir, semuanya menjadi mad silah karena terpenuhi syaratnya. Huruf yang sesudah dan yang sebelum hu adalah huruf hidup. Cuman bedanya wa amruhu karena kedepannya ketemu dengan huruf alif, maka silahnya menjadi silah tawilah. Yang lain silah qasirah. Tetapi wa amruhu karena bertemu dengan huruf alif, maka hukumnya menjadi silah tawilah. Yang lain panjangnya cuma 2 harokat, amruhu boleh sampai 6 harokat. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Hum fiha, jangan ditahan menjadi fiha, jangan, lepaskan saja. Hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim.
Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, waw dipatah dibaca wa, bukan wo, tetapi wa. Maka wallahu bukan wallahu, tapi wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Wa atau, bukan wa atu, tapi wa atau. Saya ingatkan lagi, ada di dalam kita berjanji yang kita sering salah membaca wal mala sollu, itu keliru. Yang benar bukan sollu tapi sollau. Seperti sini bukan wa'atu tapi wa'atau. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ada beberapa mimati di sini di bacaan yang terakhir. Lahum ajruhum 1, ajruhum inda rabbihim 2, inda rabbihim wala 3, khawfun alaihim 4, walahum yahzanun 5. Semua mimati yang ada pada bacaan tadi itu hukumnya idhar. Karena mimati yang keluar dari idhar cuma 2, yaitu mimati ketemu ba ikhfa syafawi dan mimati ketemu mim idgham mutamasilain. Selain itu semuanya idhar. Termasuk di dalam bacaan Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mimati ketemu ghin, mimati ketemu waw, itu semuanya idhar. Jangan diikhfakan. Jangan shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, jangan. Idharkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idharkan. Seperti di sini. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bacaan kita, bacaan orang yang ngerti nahwu shorof, mereka akan membaca in kuntum mu'minin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat
والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dilema saya menyampaikan isi kandungan ayat ini karena banyak masyarakat yang ada di dalamnya. Tapi karena ini ngaji, ya ini ngaji aja ya. Jangan ada wah Ustaz ini nyinggung saya, enggak. Ngaji tidak ada nyindir, tidak ada nyinggung. Ngaji ya ngaji, menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ada pun yang tersinggung, jangan merasa tersinggung oleh saya, tapi merasa tersinggung oleh Al-Quran. Karena saya hanya membacakan Al-Quran, tidak lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan mengambil riba. Ayakhudunahu, mengambil dan memakannya, baik riba yang terjadi fil muamalah bin nuqud wal mat'umat fil qadri awil ajal. Banyak riba itu. Riba yang ada di muamalah, riba yang ada di nuqud, riba yang ada di muamalah, riba qadar, riba ajal. Apa yang jelasnya harus ngaji fikih. Nanti mereka yang suka mengkonsumsi barang riba, makanan riba, kalaupun makanannya tidak riba karena beli di warung tapi dibelinya pakai uang yang hasil riba, sama. Nanti illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Nanti di hari kiamat mereka berdiri dari kuburannya bagaikan orang yang kemasukan setan. Minal mas'al junun,
dia menjadi gila. Muta'alikun biyaqumuna. Dan kalau ini Allah berfirman nanti di akhirat, tapi hasil penelitian di dunianya juga udah terjadi, mereka hidupnya kayak hidupnya setan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa hati. Yang ada di benaknya uang, uang dan uang. Walaupun yang punya utang itu nggak mampu bayar, sampai tega-teganya menyita barang yang ada di rumahnya. Kalau manusia kan punya hati. Ketika tidak punya hati, punya TV satu-satunya diambil, padahal anaknya nangis pengen nonton TV, itu kan setan. Kama yakumul ladina yatakhabbatuhu minasyaitonir mas. Kenapa demikian? Bi annahum, bisababi annahum, kena sebab sesungguhnya mereka qalu, mengatakan innamal bai'u mislu riba. Kata mereka, riba itu sama dengan jual beli. Jual beli uang, dapat uang, ada lebih, ya sama aja dagang. Kan dagang juga cari lebihnya. Begitu juga jual uang kan cari lebihnya, nggak mungkin nggak ada lebihnya. Siapa yang mau kalau nggak lebihnya? Itu kata mereka. Maka mereka mengatakan pijawaz ini boleh. Tetapi wahada min aksi taswib, akas tasbih mubalaghah. Dan Allah langsung menolak raddan alaihim. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'. Allah halalkan jual beli apapun. Tapi jelas-jelas, tegas-tegas, wa harramar riba. Allah haramkan riba. Ingat, Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Yang mengharamkan riba itu bukan ustadz, yang mengharamkan riba itu bukan kiai, yang mengharamkan riba itu bukan ulama, tetapi yang mengharamkan riba adalah Allah Subhanahu. Halallahul bai'a wa harramar riba. Tapi kalau ustadz menyampaikan ini di depan masyarakat, yang bayar main riba, ustadznya yang dibenci, bukan Allah yang dibenci. Padahal ustadz cuma menyampaikan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dalik. Bahkan Bapak baca selanjutnya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Barang siapa yang sampai ke hatinya waktun, petutur Allah, petunjuk Allah min rabbihi, pantaha, maka sebaiknya berhenti an uklihi, dari makan barang riba. Falahu masalah, maka sisanya silakan diambil kembali. Qablan nahyi la yastaridu min wa amru ilallah, dan minta ampun fil afwi anhu ilallah, minta ampunan kepada Allah bahwa kemarin kita sudah coba-coba bermain riba. Kalau minta ampunan kepada Allah, insyaallah niscaya Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Tetapi waman ada, bagi orang yang kembali mengambil riba, kembali memain riba, kembali makan riba. Waman ada, siapa yang kembali lagi ila uklihi, makan barang riba, mutasyabihan bil bai' bil halal, faulaika ashabun nar. Allah yang memutuskan, Allah yang menjustis. Saya hanya membacakan firman Allah,
maka orang itu adalah penghuni neraka. Dan dia akan kekal di dalamnya. Itu firman Allah, bukan Haji Muthalib yang nulis. Haji Muthalib cuman bacain doang. Allah, na'udzubillah min dzalik. Ayat selanjutnya Allah tambahkan lagi. Yamhaqullahu riba. Allah akan mengusnahkan dan barang riba. Allah akan memusnahkan barang riba. Ayun kisuhu, walaupun kelihatannya hasil bisnis riba itu banyak untungnya, lipatannya, tetapi yang merasanya tidak akan merasa cukup dengan kekayaan yang ada. Bahkan wa yudhibu barakatuh, tidak ada barokahnya. Di kampung saya dulu ada 2 orang yang terkenal suka minjemin uang, tapi kalau yang minjem 1 juta nanti bayarnya 1.200.000. Banyak duitnya. Banyak duitnya. Konon banyak duitnya. Tapi nggak bisa bangun rumah pun nggak bisa bangun. Dan akhir hayatnya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, sampai pantatnya korengan, busukan, belatungan, tidak ada yang mengurusi. Setelah dia sakit, nggak bisa lagi nagiin, uang banyak di luar, dia sakit sampai pantatnya itu kena mungkin buang air besar, tidak diurusin, tidak dicebokin, akhirnya timbul koreng, timbul borok, timbul belatung, sampai mati. Yang satunya sebelum mati diamputasi dulu. Telapak kakinya, dengkulnya, na'udzubillah, subhanallah. Ini ternyata jelas Allah. Allah akan yunkisu wa yudhibu barakatuhu. Tetapi wa yurbis sadaqah. Allah akan mengembang biakan sedekah, yaziduha wa yunmiha, yudha'afu sawabuha. Dan Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafar. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang kafir. Nah, kafir ini siapa? Coba lihat. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang tetap dalam kekafiran. Dalam kekafiran itu apa? Bitahlil riba, dengan menghalalkan riba itu masuk dalam kekafiran. Cuman KTP doang berarti muslim itu. Cuman di kakak doang dia muslim. Menurut Allah itu sudah kafir. Bahkan kalau Bapak ngaji nahu itu bukan kafir lagi tapi kafir. Artinya kalau kafir cuman 1 kafir, tapi ada tasdidnya, ada alifnya, dia menunjukkan makna likasrotin fa'alun. Lapad fa'alun itu punya makna kasroh, berarti banyak kekufuran. Maka di sini tetap dalam kekafiran. Orang bohong disebut kadzib. Dia bohong. Tapi kalau bohongnya terus menerus disebut kadzab. Musa al-kadzab. Nah di sini kafar berarti banyak kekafirannya. Bukan cuma 1 kafir, tetapi banyak kekafirannya. Dan plusnya asim, dia juga berdosa. Pak ajir biuklihi ayyabi'ukubuh. Maka dia akan disiksa dengan kafarnya, dengan asimnya. Kalau dosa ismun, asim, berarti banyak dosa. Karena di dalam rumus tahu itu dikasrotin fa'alun. Kalau kalimat sudah pakai fa'alun, itu maknanya banyak. Innal ladzina amanu
Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa aqamus salat, dan mendirikan salat, wa atauz zakat. Nah, kalau atau fi'il madhi, dan mereka telah mengeluarkan zakat. Tapi kalau atu, keluarkanlah oleh kalian zakat, segatnya fi'il amar, beda. Wal mala sallu alaika, itu segatnya fi'il amar, tetapi yang benar fi'il madhi. Maka wal mala sallu alaika, bukan sallu ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan harus beramal soleh dan harus mendirikan sholat, karena komposisi iman itu menurut Rasulullah minimal ada 3. Al-imanu ma'rifatun fil qalbi. Iman itu keyakinan yang ada di dalam hati, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua, wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan mulut, mengucapkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan di dalam hati yang tidak didukung oleh ucapan, maka dianggap imannya iman sirri, seperti yang terjadi pada Abu Talib, pamannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau iman terhadap kenabian Muhammad, tapi gengsi untuk membaca syahadat. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Amalun bil arkan itu bentuknya adalah qamus sholat, mendirikan sholat, wa atauz zakat, melaksanakan mengeluarkan zakat. Maka kalau sudah imannya lengkap, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan dapat pahala dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak mesti ketakutan, tidak perlu ketakutan, dan tidak mungkin sengsara di alam akhirat nanti, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Kenapa saya pakai sayangku? Karena pakai ya nida, ayyuhamunada alladzina, silahnya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wadaru ma baqiyan min riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Berhenti sampai di sini, tinggalkan, lepaskan, abaikan. In kuntum mu'minin, itu pun kalau kalian benar-benar ingin beriman. Jadi patokannya benar-benar iman atau tidak. Kalau benar iman, tinggalkan. Tapi kalau belum bisa meninggalkan, berarti belum Na'udzubillah. Apa nanti akibatnya? Bahkan di ayat 279 kata Allah, sama saja kalian biharbi minallah, mengajak perang dengan Allah. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah suguhan ta'lim pada kesempatan malam ini. Barang lebih mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.